Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian ya. Hari ini hari Jumat tanggal 21 Mei 2021, waktu sesi break ya, 1.27 waktu Indonesia bagian Barat ya. Jadi waktu break siang. Jadi ini berlaku untuk hari ini 21 Mei sampai Senin ya. Jadi Senin itu tanggal 24 Mei ya. Jadi yang saya bahas adalah 14 saham dengan value transaksi terbesar ya. Kenaikan minimal 2% sampai dengan sesi 1 break ya. Mulai dari pembukaan sampai sesi 1 break kenaikannya ya. Saya mulai dulu dengan BMRI ya. Jadi kita lihat di sini BMRI dia saya sudah gambarkan sebelumnya ya, 5775 di sini ya. Ini adalah area dari resisten pada tanggal ini ya. 14 Oktober 2020 dia berhasil breakout ya. Di sekitar akhir Oktober. Jadi ini 5775 dia berhasil breakout naik ke atasnya ya untuk BMRI. Jadi yang sudah punya kira-kira gimana Pak Sunar ya? Pasang aja stop lossnya di 5775 dan low-nya hari ini ya 5675 ya. Itu bagi sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya Pak Sunar, apakah boleh buy sekarang? Sebenarnya sih kalau mau buy sekarang boleh saja yang mau buy weakness ya. Dengan catatan kalau turun di bawahnya 5775 lebih baik jual dulu. Maksimum kalau turun di bawah 5600 lebih baik jual dulu, karena kalau dia turun banyak 5600 maka dia akan kecenderungan turun di bawah sampai 5400 dan bahkan bisa sampai 5100 ya. Jadi hati-hati, 5600 adalah acuan stop loss terakhir ya. Kemudian yang mau buy high sell higher, menurut saya sih kalau high-nya hari ini kan 5900. Jadi kalau mau buy high sell higher boleh saja, kalau berhasil naik ke atas 5900 buy. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atas berapa Pak Sunar? Kalau mau average up, kalau berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 38,2%, yaitu ke atas 6000 ya, boleh tambah lagi. Kemudian kalau mau average up lagi ya, di mana yang ini sebelah kanan ada garis-garis ya dengan angka merah, itu adalah poin kayak istilahnya checkpoint ya. Kalau mau tambah lagi atau kalau untuk trading stopnya atau stop lossnya kalau dia turun lagi setelah naik ya. Jadi berikutnya tambah lagi 6150 ke atas boleh tambah lagi. Kalau dia berhasil breakout ke atas 6275 boleh tambah lagi, boleh. Maka target berikutnya adalah dia akan berusaha untuk mencapai target kurang lebih di Fibonacci retracement 23,6%-nya ya. Kurang lebih di angka 6550 ya. Nah, jadi belinya bertahap aja, memang kecenderungannya masih strong downtrend ya. Dia testing dari Fibonacci retracement 50%-nya ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak, jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut juga ya. Ya sesuaikan dengan resiko profil masing-masing ya. Jadi kalau kita lihat di sini sesi 1 sudah mulai ya. Kemudian berikutnya saya bahas mengenai MLPL. Jadi kemarin MLPL itu kena suspend ya. Istilahnya harus istirahat sebentar ya, karena kenaikannya sudah tinggi dalam beberapa hari. Jadi kalau kita lihat di sini yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di mana gitu ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di level 380 ya. Dan di level 360 lah yang sudah punya ya. Kemudian yang belum punya sebenarnya saya sudah sebutkan mau buy weakness di sekitar ini ya. Area 300 sampai dengan 280 ya. Tapi karena masih belum dikasih, kalau mau ya high sell higher ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atasnya 406 atau sekalian di swing high-nya ini ya 412 ya, boleh buy. Itu yang mau buy high sell higher. Tentu saja kalau buy high sell higher resikonya juga tinggi ya, tapi rewardnya juga tinggi kalau dia berhasil breakout. Karena kalau dia berhasil breakout ke atasnya high-nya yang sekarang ya, ini swing high-nya sekarang 412, ada kemungkinan dia breakout ke atas 430 dengan target 480 ya. Jadi seperti itu. Kalau kita lihat di sini di bulanannya, di monthly-nya ya. Jadi targetnya kalau dia berhasil naik ke atas 412, 430, kemudian berikutnya adalah sekitar 482an, itu target price-nya. Jadi belinya bertahap aja kalau mau buy high sell higher ya, sesuaikan dengan resiko profil masing-masing ya. Jangan memaksakan diri, jadi naik ke atasnya 412 ya, buy, naik lagi ke atas 430 buy. Kemudian kalau di tengah-tengahnya antara 430 dan targetnya 480, maka kalau dia berhasil naik lagi ke atas 450 boleh tambah lagi average up ya. Seperti itu. Kalau buy weakness tetap tunggu ya di sekitar area yang saya kotain ini ya, sekitar 297 sampai dengan 310-an ya. Sampai atau di bawahnya ini ya, 270 sampai 285. Atau tunggu sekalian di area konsolidasi sebelumnya ini ya. Nah, ini lebih aman ya, 215 sampai 235.
Jadi bukan berarti dia turun ke 215 langsung aja buy, enggak ya. Tunggu kalau dia sudah berhasil rebound ke atas ya, mantul istilahnya ya, seperti itu ya. Jadi jangan buru-buru ya, santai aja. Kita sesuaikan dengan trading plan ya yang sudah saya kasih ya. Kita lihat di sini untuk Pura ya. Pura hari ini kenaikannya tinggi ya, seperti ini ya. Jadi saya sudah bahas mengenai Pura di rekomendasi sebelumnya ya. Kalau rajin nonton selamat ya, dapatnya lumayan tinggi kan. Yang berani buy high sell higher ya juga berani, lumayan ya. Sebelumnya kalau buy on weakness saya sudah sarankan ya, main sekitar 122 124 ya. Nah itu kalau mau nangkapnya di sana, dan dia sempat koreksi ya. Yang mau buy on weakness saat ini ya, saya rasa sih tunggunya tetap sama ya di 122 atau 124 ya, karena yang ini belum ada konfirmasi ya sampai kapan ya. Atau yang sudah punya ya, ini hati-hati kalau dia turun di bawahnya 140, jadi pasang stop lossnya atau trailing stopnya di 140 ya. Kalau turun bawahnya 140 lebih baik jual dulu, karena dia ada kemungkinan balik lagi di bawah 130 ya kalau dia koreksi di bawah 140. Kemudian yang paling bagi yang belum punya, kalau mau buy, saran saya sih sebenarnya sih selama di atas 140 sebenarnya masih cukup bagus ya untuk Pura ya. Jadi gimana Pak Sunar? Ya kalau mau buy sekarang sih pasang aja stop lossnya 140, boleh-boleh saja, atau sekalian tunggu buy high sell higher ya. Jadi kalau dia berhasil breakout naik ke atasnya, ini high-nya hari ini kan 149, kalau dia berhasil naik ke atas 149 boleh buy. Kemudian kalau dia berhasil naik ke atas 149, target berikutnya ya kita pakai acuan setiap lipatan 10 aja ya, 160 170 gitu ya. Dan di sini adalah swing high-nya di 177 ya. Jadi 160, 170, 177 ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau naik ke atas 149 buy. Kalau mau tambah lagi ya kalau dia berhasil naik ke atas 160 ya, seperti itu ya. Itu yang buy high sell higher. Kalau yang nggak berani, Pak Sunar saya nggak berani buy high sell higher, ya nggak apa-apa, tunggu aja di sekitar area 122 124 ya. Bukan berarti kalau dia turun langsung buy, enggak, tunggu mantul atau rebound ya. Atau di area 115 sampai 118. Itu buy on weakness-nya di sekitar sana. Kalau sekitar 130 bagaimana Pak Sunar? Kalau mau buy on weakness 127 sampai 130 sebenarnya sih boleh-boleh saja. Kalau mau buy on weakness agak ke atas ya boleh-boleh saja. Cuma saran saya sih masih tetap ya di 122 sampai 124 bagi yang buy on weakness ya. Tapi kalau mau yang tunggu di 127 130 ya juga boleh, karena ini di sini kita lihat sebelumnya ya 130 ya. Selama di atas 130 dia masih cukup bagus ya. Di buy on weakness mau di sini boleh. Kalau sudah punya ya stop lossnya di 140 ya. Kalau mau buy sekarang, yakin Pak, masih yakin besok minggu depan masih bisa naik ya, beli sekarang boleh aja, tapi pasang aja stop lossnya 140 ya. Itu untuk Pura. Kemudian untuk BABP ini sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Saya kasih acuan di sini kan. Di hari ini dia berhasil sampai 104. Jadi yang sudah buy atau tambah lagi ya selamat ya. Seperti itu ya. Jadi yang rajin menonton, mencatat dan buy ya, bagi yang percaya ya, lumayan lah profitnya di sini ya. Yang penting disiplin aja ya, kalau turun lagi jual lagi. Jadi pasang aja stop lossnya atau trailing stopnya di 104 di dan di high-nya ini ya, swing high-nya sebelumnya S9 ya. Jadi itu stop lossnya. Belum punya Pak Sunar, lebih baik belinya di mana? Kalau belum punya ya lebih baik buy on weakness ya. Tunggu di sekitar area 80 sampai dengan 85 seperti itu ya. Atau nanti tunggu koreksinya ini sekitar sini ya, kemungkinan dapat lah. Kalau dikasih ya kemungkinan sekitar area yang ini ya, Fibonacci retracement 50% nya kurang lebih ya, di area yang saya kotakin ini sekitar 97 sampai dengan 100 ya, seperti itu ya kalau mau buy on weakness ya. Seperti itu. Kalau mau buy high sell higher Pak Sunar, saya sukanya buy high sell higher, boleh-boleh saja. Jadi naik ke atas 17 buy, kemudian kalau naik lagi ke angka berapa Pak Sunar? Di sini Fibonacci retracement 38,2% di 112 ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 112 boleh tambah lagi atau average up ya. Ini saya kasih angka 112. Kemudian checkpointnya berikutnya, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 115 ya di sini angkanya ya, boleh tambah lagi. Maka target price-nya kurang lebih di sekitar area ya. Saya pakai acuan sedikit di bawahnya Fibonacci retracement 23,6% ya, yaitu di 125 di sini ya, di high-nya 4 Maret ya. Ini adalah suspensinya. Ketika dia suspend buka lagi ya, jadi ini saya anggap resisten terdekatnya ya, atau target price terdekatnya itu untuk BABP. Kemudian untuk berikutnya untuk di MMX ya,
Jadi sudah saya sebutkan di MMX ya. Yang sudah punya ya pasang aja stop lossnya di 1920 dan 900 ya, atau maksimum di swing low-nya kemarin ya di 885. Kalau yang belum punya, saya masih tetap ya buy on weakness di sekitar 1 2 3 area ini ya. Kalaupun mau buy on weakness lebih dekat ya, yang mungkin di area swing high yang ini ya di 805 sampai dengan 795 ya, kalau mau buy on weakness agak ke atas ya. Tapi saran saya sih belinya di sini aja 1 2 3 ya. Salah satu mau pilih yang mana. Jadi bukan berarti kena langsung beli, enggak. Kita tunggu kalau rebound ya. Seperti itu kalau mau buy on weakness. Kalau mau buy high sell higher boleh nggak Pak Sunar? Karena uptrendnya masih naik ya, masih bagus ya. Jadi buy high sell higher boleh-boleh saja. Tentu saja risikonya lebih tinggi ya, tapi rewardnya juga tinggi gitu ya. Jadi sesuai lah gitu ya. Istilahnya high risk, rewardnya juga high gitu ya. Jadi kalau buy high sell higher tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1050 ya. Kemudian kalau mau tambah lagi Pak Sunar, ya ditambah aja setiap lipatan 50 ya, 1100, 1150 dan sebagainya ya. Targetnya kemungkinan sih 1200 ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 1050, target berikutnya kurang lebih sekitar 1200 ya untuk di MMX ya. Saya nggak tahu naiknya karena ada aksi korporasi atau dan lain-lain dan sebagainya ya. Yang penting sih disiplin aja, fokus ke pergerakan harga sahamnya ya. Saya nggak cek fundamental perusahaannya juga sih. Kemudian berikutnya TPIA. Jadi kalau mengacu dengan Fibonacci retracement level sebelumnya, jadi dia itu sudah breakdown ya, downtrend, kemudian breakdown ke Fibonacci retracement 61,8% di bawahnya ya. Hari ini dia rebound sampai di atas 50%, kemudian sesi satu peak dia menjelang itu dia turun terus ya sampai sekarang di 8.000. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya kalau dia turun ke 8.000 dan di low-nya hari ini ya 7750 ya. Itu yang sudah punya stop loss di sana. Kemudian yang bagi yang belum punya Pak Sunar, kalau mau buy high sell higher gimana? Boleh sih. Kalau posisi sekarang Pak, kalau mau buy on weakness ya tunggu aja sekitar level yang ini ya 7.425. Tapi dengan catatan kalau dia turun di bawahnya 7.300 ya, saya kasih 7.300 saja ya stop lossnya ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 7.300 bagi yang buy on weakness di dekat area ini ya lebih baik jual dulu ya. Buy on weakness bukan berarti kena 7.400 langsung buy, enggak, tunggu dia rebound ya. Jadi kalau dia rebound ke 7.500 ke atas barusan mulai buy bertahap ya. Jadi kalau saya kasih gambaran di sini, mungkin kalau dia sudah berhasil rebound ke atas 7.500 buy, naik lagi ke atas 7.50 buy, itu yang buy on weakness ya. Kalau mau yang buy high sell higher ya kalau tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atas 8.300 buy. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke 8.300, targetnya di mana? Kurang lebih di Fibonacci retracement 61,8% ya. Di sini kurang lebih sekitar 8.775. Kalau dia berhasil naik lagi Pak Sunar, boleh tambah lagi boleh. Maka target berikutnya adalah di sekitar ini ya 9.300. 9.300 adalah swing low yang ini ya 1 Maret 2021 ya untuk TPIA. Memang saat ini kalau buy masih resiko ya. Kalau kita lihat weekly-nya dia masih merah tebel ya, 1 2 3 4 5 6 7 7 minggu berturut-turut dia turun ya. Tapi menjelang penutupan minggu ini dia mulai ada perlawanan, tapi masih belum pasti ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak, jangan terlalu serakah ya. Kemudian berikutnya ISAT. Nah, ISAT ini sudah saya bahas di analisa saham mingguan ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 450 buy. Jadi yang rajin nonton mencatat dan buy ya lumayan dapatnya ya, naik ke atas 450 buy ya. Ini 750 buy lagi kalau berhasil ya. Tapi tentu saja pasang trailing stop dan stop loss harus sesuai dengan masing-masing ya. Jadi kalau turun lagi ya pasang aja trailing stop ya. Ya seperti itu ya. Kalau yang belum punya Pak Sunar, mau buy-nya di mana? Kalau belum punya sih tunggu aja di sekitar area ini ya. Kalau buy on weakness ya ada dua cara. Kalau buy on weakness ya tunggu di sekitar segini ya. 6.500 sampai dengan 6.400 lah targetnya ya. Jadi kalau dia turun-turun kemudian berhasil rebound barusan beli ya. Seperti itu buy weakness-nya. Atau sesuai dengan arahan saya sebelumnya. Jadi dia kalau naik lagi ke atas 750 buy yang belum punya ya. Kemudian naik lagi ke atas 7.025 buy, tambah lagi naik lagi ke atas 7.300 tambah lagi ya. Tapi belinya jangan terlalu banyak ya. Mengapa jangan terlalu banyak? Karena kalau kita lihat di sini dia sideways-nya lumayan lama ya di atas di area sekitar 6.175 sampai dengan 6.750. Jadi kecenderungan sih kalau mau buy on weakness ya minim ya, ini di sini atau di sekitar sini ya, di sekitar 5.800 sampai dengan 6.000 lah ya. Jadi kalau dia balik lagi, kalau dia berhasil rebound lagi ke atas 6.000 tambah lagi buy ya, buy yang weakness ya, dan naik lagi ke atas 175 buy ya, seperti itu ya. Kalau tunggu di sini
Tapi minimal kalau mau lebih awal ya di sini ya. Ya saya sebutkan sebelumnya. Dengan catatan kalau dia turun di bawahnya 5.825 ya. Atau kasih acuan 5.800 ya. Saya kasih tanda aja 5.800. Jadi kalau dia turun di bawahnya 5.800 lebih baik jual dulu ya. Jangan ngotot beli lagi di bawahnya, enggak ya. Kemudian berikutnya Wins, kemudian Pipro, Soci, jadi seketika indeksnya lesu ya, ternyata saham-saham second liner dan third liner ya, dia mulai naik ya, mulai ada aktivitas ya, seperti itu ya. Saya juga sudah sebutkan sebelumnya ya. Nah, jadi ini adalah Wins ya. Jadi Wins kalau kita lihat di sini dia 21 Mei ya, hari ini ya, dia naik, naiknya lumayan tinggi. Jadi Pak Sunar, kalau yang belum punya bagaimana, Pak atau enggak ya? Yang sudah punya pasang aja stop lossnya di low-nya hari ini ya, 123. Kalau yang agak ke atas ya pasang aja di area ini ya, 129 ya. Jadi saya fokus ke teknikalnya aja. Katanya sih Wins ini diangkat naik karena dia mau aksi korporasi ya. Jadi dia itu butuh duit ya. Katanya sih ada investor baru yang invest gitu ya, dan sebagainya. Terus ada juga yang pom-pom saham ini ya, karena ada investor baru dan lain-lain, atau harga right issue-nya dan sebagainya. Saya nggak kurang jelas ya. Tapi saya hanya fokus dari teknikalnya saja. Kalau yang mau, yang sudah punya ya pasang aja trading stop atau stop loss seperti yang saya sudah sebutkan ya, 129, 123. Kalau yang belum punya Pak Sunar, kalau mau buy high sell higher bagaimana? Ya tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atas 140 ya, buy. Kalau dia naik ke atas 140, buy. Kemudian setiap kelipatan 5 aja ya. Jadi saya kasih di sini ya kalau mau tambah lagi ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 145 ke atas, tambah lagi. Kalau berhasil naik lagi ke atas 150 ke atas, boleh tambah lagi. Targetnya sampai di mana kurang lebih Pak Sunar? Kalau kita lihat mundur ke weekly-nya, ya kan, saya kasih acuan yang di sini aja ya. Ini kurang lebih targetnya kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 153 ya, kemungkinan targetnya sampai 163 ya terdekatnya ya. Itu terdekatnya. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ya ada kemungkinan dia mencapai target kurang lebih di sekitar area ini ya. Ini sekitar 190 ya. Jadi targetnya sih lumayan masih jauh ya. Uptrendnya masih bagus. Kalau mau buy ya buy sekarang sih boleh aja, tapi ikut ini ya, stop lossnya kalau 129, 123 turun di bawahnya itu jual dulu. Kalau mau buy high sell higher ya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 140 buy, naik ke atas 145 buy, naik ke atas 150 buy, seperti itu ya. Kemudian Pipro sudah saya bahas di analisa saham sebelumnya ya, harian ya, seingat saya ya. Jadi dia hari ini sih sudah berhasil naik lagi ke atas 85. Kemudian tapi sesi 2 nya kok masih turun lagi ya. Selama dia di atas 81 sih masih ada harapan untuk naik lagi ya, masih oke lah istilahnya ya. Jadi dia masih cenderung sideways memang sebelumnya ya, di antara area 77 sampai dengan 85 ya. Yang sudah punya ya pasang aja stop lossnya di 81 dan 77. Yang belum punya mau buy on weakness sebetulnya sih di sekitar area 77 ya, masih oke lah, 77 sampai 81 ya, seperti itu ya. Kalau misalnya belum dikasih ya untuk buy on weakness ya tunggu aja buy on breakout ya, buy high sell higher, naik ke atas 88 buy, naik lagi ke atas 90 buy ya, seperti itu ya. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 90 Pak Sunar, target berikutnya di mana ya? Kalau kita pakai acuan yang di weekly-nya ya, target berikutnya 95. Jadi kalau naik lagi ke atas 95 boleh tambah lagi ya, maka targetnya kurang lebih di 98 sampai dengan 100 ya, di Fibonacci retracement 38,2%-nya ya. Jadi uptrendnya sih masih cukup bagus lah ya, walaupun weekly-nya dia merah ya sejauh ini ya. Mudah-mudahan dia berhasil breakout naik ke atas 88 ya, minimal ya minggu depan lah ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif juga ya, seperti itu. Kemudian berikutnya Soci sepertinya sudah saya bahas sebelumnya ya. Jadi dia ini adalah area sideways-nya, yang sudah punya ya pasang aja trailing stopnya di area low-nya hari ini aja ya, stop loss-nya ya di sekitar 224.
Yang belum punya sebenarnya kalau mau buy all weakness sih saran saya masih tetap sama ya dengan sebelumnya ya. Di sekitar area 200 sampai dengan 208 lah di sini ya. Nah memang hari ini kan dia breakout, kemudian dia turun lagi kan di bawahnya 236 ya. Jadi dia masuk lagi ke sideways areanya. Apakah berhasil breakout lagi? Kalau tunggu di sini nggak dikasih, buy all weakness nggak dikasih ya, ya minimal tunggu kalau dia berhasil naik ke atasnya ini ya, hanya hari ini ya. Kalau dia naik ke atas 244 buy, naik lagi ke atas 250 buy, kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 266 boleh tambah lagi boleh. Targetnya adalah kurang lebih sekitar 284 sampai dengan 300 untuk Suji ya, seperti itu. Nanti kecenderungan dia size base, tapi yang menarik di sini ada formasi seperti double bottom ya, tapi dia belum terbentuk ya karena dia belum berhasil breakout ke atas baseline-nya atau neckline-nya dari double bottom ya. Jadi ini seperti huruf V gini ya, walaupun ini ada di sini ya, mencong sedikit lah ya. Kalau kita abaikan yang ini ya, kita skip dua candle ini ya, kurang lebih ya seperti double bottom ya, walaupun ini ada seperti cekungan gini ya, nggak rapi banget ya. Ya memang analisa teknikal sama market agak sedikit beda ya, jadi nggak bisa terlalu jadi patokan harus ikut analisa teknikal, enggak ya, market nggak bisa diatur. Jadi kalau dia berhasil breakout lagi ke atasnya 250 sebetulnya bagus ya, ada kecenderungan dia breakout sampai dengan 284 dan 300 ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif juga ya, seperti saya sebutkan sebelumnya. Kemudian berikutnya SGER, ini juga setahu saya sih nggak pernah saya bahas, jadi ya kita coba bahas bersama ya. Saya nggak tahu naiknya karena apa, apakah ada aksi korporasi dan sebagainya, saya nggak tahu. Saya bahas dari segi analisa teknikalnya aja ya, saya gunakan Fibonacci retracement ya. Di sini 250 low-nya, di sini 1095 ya SGR ya. Jadi kalau berdasarkan ilmu Fibonacci retracement, minimum kalau dia ini kan memang lagi downtrend, walaupun di sini sideways di bawah ya, ini kan sudah mulai rebound. Sebenarnya trennya masih cenderung downtrend. Karena kalau kita tarik dari garis low-nya ini, dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%. Di sini ini Fibonacci retracement cukup rapi ya. Kalau kita lihat di sini ada area konsentrasi candle ya, 550. Jadi dia selama di bawahnya 550, dia kecenderungannya masih bearish ya, masih downtrend ya. Jadi kalau stopnya ya hati-hati aja, pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 306 ya. Kalau dia turun lagi maksimum ya 246 ya, ini ya low-nya ya. Sebentar, ini garis Fibonacci retracement-nya kurang di bawah ya. Ini saya tariknya sampai berapa ya ini, sebentar. Kita lihat dulu. 250 ya, seharusnya 246 ya. Low-nya yang terakhir ya. Jadi saya sesuaikan, nggak beda jauh sih. Jadi di sini kalau kita lihat sebenarnya sih lumayan rapi ya pergerakannya ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini sedikit di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%. Ini konsolidasinya di sini ya, kurang lebih ya. Jadi yang belum punya, menurut saya sih lebih baik sih buy high sell higher ya kalau tipe seperti ini ya. Minimum kalau dia berhasil naik ke atas ini ya, Fibonacci retracement 23,6%. Tapi kalau maupun curi start lebih awal ya, boleh-boleh saja Pak. Kalau saya mau beli, kalau belum punya ya, kalau sudah naik ke atas 400 saja ya, jangan beli sekarang karena dia kecenderungan akan balik lagi ke area support sebelumnya ya, kurang lebih sekitar 246 ya. Jadi masih resiko sekarang ya. Kalau belum punya sih tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 400 buy, naik lagi ke atas 440 berapa ya ini ya, 448 ya, buy, tambah lagi. Kemudian naik lagi ke berapa Pak Sunar kalau mau tambah lagi atau average up, naik ke atas 494 tambah lagi ya. Mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 570 ya. Ya seperti itu ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 550 boleh tambah lagi boleh. Jadi angka yang merah-merah ini area untuk average up kalau buy ya. 400, 448, 494, 550 ya. Jadi kalau berhasil naik ke atasnya seperti itu ya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak ya karena di sini volumenya dia rata-rata sebelumnya dia di bawah 5 hari ya. Jadi kecil banget ya. Kecenderungan kurang liquid ya. Jadi hati-hati aja. Begitu. Kemudian berikutnya DGNS ya. Jadi yang sudah mengikuti saya ya, rajin nonton dan mencatat dan buy ya, lumayan ya. Ini dia berhasil higher high hari ini. Jadi yang sudah punya ya pasang aja area ini ya, saya sebutkan sebelumnya ya, sekitar 825 ya. Nanti kalau dia sudah turun bayar 825, harusnya sih pasang trailing stop ya. Jadi yang belum punya, maksud saya sudah punya ya, kalau belum pasang stop loss ya pasang aja di 770 dan 740 ya. Jadi ini sudah saya kasih targetnya
Sebelumnya kan kalau naik lagi ke atas 740 tambah lagi, naik lagi ke atas 770 tambah lagi ya, naik ke atas 825 tambah lagi. Nah dia memang berhasil naik ke atas tapi kan dia gagal. Ya harusnya sih sudah pasang trailing stop ya. Ya saya nggak harus kasih tahu Anda, oh ini kalau sudah naik ke atas 770 pasang ke trailing stop ke bawah ya, ke level mana gitu ya. Saya nggak nyebutkan ya, itu terserah sesuai dengan masing-masing mau pasang di mana level trailing stopnya ya. Kalau belum punya, kalau mau buy, saran saya sih ikut garis-garis ini aja seperti sebelumnya ya. Kalau naik ke atas 825 buy, naik lagi ke atas 885 buy, kalau breakout ke atas 935 buy, seperti itu ya. Kalau mau buy on weakness karena di sini naik-naik terus ya. Ya, ini kan sebelumnya saya sebutkan di sini ya, dua area ya. 596 sampai 630 buy on weakness-nya, karena dia berhasil naik lagi, jadi saya agak sesuaikan di atasnya sedikit ya. Jadi ini area buy on weakness bagi yang mau buy on weakness ya, di sekitar 688 sampai 675 ya. Jadi kalau dia koreksi sampai ke sana, kemudian dia berhasil rebound ke atas 675 ya, barusan mulai buy. Itu bagi yang buy on weakness. Jadi buy-nya sedikit aja, jangan terlalu banyak ya. Kalau naik lagi kita tambah lagi average up ya, seperti itu. Kemudian BRMS, BRMS ini saya sebutkan sebelumnya level-levelnya ya. Dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya 104 ya. Tapi sayangnya dia turun lagi kan. Nah kita ikutin aja pakai garis-garis yang sebelumnya ini ya. Jadi harusnya yang sudah punya pasang aja stop lossnya, kalau belum punya belum pasang stop loss ya, turun 97 di bawah 97 lebih baik jual dulu ya kalau yang sudah punya ya. Kalau yang belum punya, buy on weakness-nya sih sebenarnya sih sekitar area ini ya. Saya kotakin di sini ya, ini area kurang lebih sekitar 91 994 ya. Jadi kalau dia masih rebound ke atasnya itu barusan buy ya. Nah, seperti ini saya hapus saja, terlalu banyak. Itu kalau dia turun banyak 93, hati-hati karena dia akan cenderungan masuk ke sideways areanya yang lebar yang di bawah ini ya, saya kotakin ya. Jadi dia akan cenderungan akan turun di bawahnya sampai 70 sampai 75-an lah kalau dia turun di bawahnya 93. Jadi hati-hati aja yang sudah punya ya. Yang belum punya ya buy on weakness sekitar sini ya. Kalau mau buy on weakness, kalau mau buy high sell higher ya, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 100 buy, naik lagi ke atas 104 ya. Buy. Seperti itu ya. 104 ini kurang lebih area swing high yang sini ya, 14 Januari ini ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 104, boleh tambah lagi, naik lagi ke atas 109, tambah lagi, naik lagi breakout ke atas 113, boleh buy up ya, atau average up ya, untuk BRMS seperti itu. Kemudian berikutnya NCFX ya, ini sepertinya belum saya pernah bahas, karena masih naik tinggi ya. Kalau sudah punya Pak Sunar, pasang trailing stopnya di mana gitu ya, ya pasang aja di levelnya ini ya. Ini adalah kalau kita lihat di hourly-nya 4.900 ya, 4.900 dan area 4.660 ya. Itu yang sudah punya, pasang aja stop loss-nya di sana. Kemudian yang belum punya Pak Sunar, menurut saya sih yang belum punya sih lebih baik sih pakai teknik buy high sell higher ya. Kalau buy high sell higher, kira-kira belinya di mana ya? Tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ke atasnya ini ya. High-nya hari ini di 5375 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 5375, kira-kira targetnya di mana Pak Sunar? Ya ada kemungkinan dia mencapai target 6000 ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 5375. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak ya. Ini memang nggak liquid banget ya sebelumnya ya. Jadi belinya secukupnya aja sesuai dengan risiko masing-masing ya. Kalau berhasil naik ke atas 5375 buy. Kemudian target price-nya di 6000 ya. Kalau di antara tengah-tengahnya 5375 dan 6000, kalau mau average up ya mungkin sekitar kelipatan 25 lah, atau kelipatan 50 gitu ya. Kalau naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi, seperti itu ya. Kalau mau buy on weakness Pak Sunar, kalau koreksi kira-kira di mana gitu ya, ya di sekitar area ini ya, yang saya kotain 3.500 sampai dengan 3.400an ya. Kalau dia turun ke bawah 3.400 bukan berarti langsung buy, enggak, kita tunggu kalau dia berhasil rebound lagi atau mantul naik ke atas 3.500 barusan kita mulai buy ya. Jadi belinya juga bertahap gitu ya. Kurang lebih sekian ya sekalian dengan IHSG ya. Ada yang tanya, oh Pak Sunar kok IHSG-nya jarang dibahas sekarang ya. Jadi IHSG-nya sebenarnya dia masih resiko ya kalau mau ambil dengan sebanyak-banyaknya ya, karena dia masih di bawahnya 5.900. jadi lebih kecenderungan sih kita bermainnya di istilahnya tradingnya ya, maaf ya, bukan bermain ya. Jadi kalau main nanti istilahnya main-mainan ya saham ya. Jadi kalau tradingnya sekarang ya di bawah 5.900, kecenderungannya tradingnya ya di second liner sama third liner aja ya.
Ya saham saya sebutkan yang hari ini itu kan kecenderungan kan banyak second liner dan third liner ya. Kemarin sih berusaha rebound ya IHSG-nya, cuma kemudian turun lagi. Ya kadang-kadang market memang gitu ya, naik turun. Tapi secara keseluruhan ya, menurut saya sih yang saya bahas sih sudah lumayan bagus ya. Ikutin aja support dan resisten terdekatnya ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih.